A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih sama jamaah yang ada di studio. Gimana, sehat semuanya Bu? Alhamdulillah ya Bu ya, luar biasa. Ibu-ibu nih macam-macam nih ya kan. Kalau misalnya kita bicara masalah kesehatan, untuk menjaga kesehatan, ada yang puasa ya Bu ya. Ada juga yang diet ya Bu ya, atau diet ya Bu ya. Macam-macam bentuknya diet nih. Di sini ibu-ibu ada yang diet nggak? Angkat tangan. Nggak ada yang diet. Alhamdulillah. Nah kita suka dengar nih macam-macam diet yang kita kenal ya. Bahkan ada diet yang sampai menyiksa badan kita sendiri atau menyiksa diri kita sendiri. Bukan sehat, malah tambah sakit. Ada yang masuk rumah sakit. Ih, nauzubillah. Nah kita mesti tahu nih, pilih diet yang ideal, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti apa nih diet yang diajarkan Rasulullah? Hari ini kita akan bahas. Tema kita hari ini adalah jangan siksa dirimu demi diet. Apa Bu? Jangan siksa dirimu demi diet. Nah ini yang pertama nih yang kita panggil nih, yang langsing dulu nih. Tepuk tangan dulu buat Ustadz Kasyif here. Wih. Ini Ya, jadi langsung gara-gara diet gitu ya? Enggak, kan pasti kan ada caranya macam-macam nih. Kata-kata diet ini kan muncul karena kita udah ngerasa terlalu banyak makan. Nah banyak orang yang bilang solusinya itu diet. Makanya Nabi bilang banyak makan itu katanya mengeraskan hatimu. Tapi saya nggak nyangkep nih. Kenapa atau mengapa, apakah hubungannya banyak makan dengan mengeraskan hati Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Amin. Yang nggak jawab salam saya doain nggak masuk angin. Amin. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa sih orang yang banyak makan bisa mengeraskan hati? Karena memang inilah yang dikatakan para ulama kita. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Fawaidul Fawaid mengatakan bahwasanya orang kalau kebanyakan makan itu bisa yumitul qalb, bisa membuat hatinya itu keras. Kenapa? Karena tujuan dia hidup ini makan. Kayaknya kalau nggak makan itu mati. Padahal makan itu bukan tujuan, tapi sarana. Makanya kata Rasulullah SAW, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnihi. Tidak ada tempat yang paling jelek yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan buat anak Adam kecuali perutnya. Jadi tempat yang paling jelek di anggota badan kita di mana? Di perut, kata Rasulullah SAW. Fahasbu ibnu Adam luqaimat, yani yukminu sulbuhu. Cukuplah bagi anak Adam, kata Rasulullah SAW, makanan yang bisa menguatkan tulang sulbi dia. Artinya Rasulullah ngajarin kita kalau makan jangan banyak secukupnya. Yang penting kita bisa punya tenaga dan energi untuk melakukan aktivitas. Fasur, dan Nabi mengajarkan bagi kita bagaimana sih makan yang baik, makan yang bisa membuat kita sehat, makan yang bisa membuat kita kuat. Yang pertama, fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiganya makan kita buat makan, sepertiganya buat minum, sepertiganya buat nafas. Jadi nggak semuanya buat makan. Gitu. Bahkan ada yang dikatakan, kenapa penduduk Madinah dulu itu sehat-sehat, gak sakit-sakit. Walaupun ini hadisnya dhaif, tapi kita bisa ngambil maknanya. Karena mereka itu kalau belum lapar gak mau makan. Ketika sudah makan, sebelum kenyang berhenti. Makanya penduduk Madinah di zaman Rasulullah SAW sehat-sehat. Dan Rasulullah SAW itu kalau makan sarapan pagi, dia cukup dengan 7 butir kurma. Kalau ibu nasi uduk berapa bungkus? 3 bungkus. 2 bungkus. Rasulullah cuma 7 butir, sedikit apa enggak? Dan Rasulullah itu sarapannya pakai korma ajwa. Nah, ini kalau kita nanti ke Madinah, mudah-mudahan yang hadir di sini ke Madinah, amin. Yang ngucapin amin berangkat besok. Yang enggak ngucapin amin nganterin sampai bandara. Rasulullah SAW itu kalau pagi sarapan dengan 7 butir kurma ajwa. Rasulullah SAW mengatakan man tasabbaha bisab'in ajawat usima minat sihir
wa usima minadda. Barang siapa yang sarapan paginya dengan 7 butir buah kurma ajwa, kurma Madinah, maka dia terhindar dari santet. Dia terhindar dari penyakit. Tuh, jadi sedikit banget sarapan Rasulullah, nggak banyak-banyak. Makanya Rasulullah SAW itu sepanjang hidupnya nggak pernah sakit. Kecuali sebelum beliau meninggal dunia. Dan kita jadi kalau kebanyakan makan selain mengeraskan hati juga bisa menimbulkan banyak penyakit. Jadi ada 2 pola, kalau kita kebanyakan maka kita akan terserang banyak penyakit, yaitu pola hidup yang berlebihan dan pola makan yang berlebihan. Jadi sebenarnya kita itu makan cuma buat menegakkan tulang belakang aja jadinya ya, bukannya jadi keenakan terus makan jadi banyak gitu. Tujuan makan bukan untuk rakus, tamak, tapi memang benar-benar untuk energi untuk kita melakukan aktivitas. Jadi harus dipikirin dulu, dihitung dulu. Ih, Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Kasyafir. Ya ternyata Islam itu mengajarkan luar biasa ya. Buat kita sehat, makan aja kita diatur sebenarnya. Nah, kitanya yang kadang-kadang suka nggak mau ngikutin aturan ya Bu ya. Sepertiga tadi buat air, sepertiga lagi buat makan, sepertiga lagi buat udara. Ini udah diisi semua setengah makanan. Nah lo, setengahnya lagi dibagi-bagi. Nih, coba kita kenalin dulu nih siapa aja yang hadir di studio hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Pastinya kita ditemani ada Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ada Ustadz Febri Sugianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nih ada dari Tribun Nabawi, nanti kita pasti dapat bocoran dari beliau nih. Masya Allah, senang banget. Dan juga ada Ustadz Abdul Kafi. Tepuk tangan juga buat Ustadz Abdul Kafi. Dan kita juga kehadiran Alhamdulillah bintang tamu kita nih, di sebelah kiri saya ada Edis Adelia. Assalamualaikum Dis. Waduh, jujur langsung ya. Kalau kita nanya-nanya masalah diet, pernah nggak diet? Diet untuk seorang perempuan pasti. Pasti. Apalagi Iya, iya. saya. Jadi tadi ngeliat temanya ini kayaknya nyindir banget. Saya langsung merasa tersindir langsung. Karena memang saya pernah melakukan diet dan diet tersebut salah sehingga saya pernah masuk rumah sakit juga. Oh pernah ngerasain malahan. Coba bisa Ya. diceritain nggak kira-kira atau maksudnya apa yang tersiksa atau gimana tuh? Jadi gini, kadang perempuan itu pengen kurus tapi instan kan, harusnya kalau pengen langsing itu kurangin makan dan olahraga yang teratur. Seperti itu kan, menjaga pola makan. Tapi kadang kita perempuan ini pengen makan banyak tapi cepat langsing. Jadi sebenarnya mustahil sebenarnya. Ibu-ibu senyum aja ibu. Sependapat ya Bu ya? Ya Allah Akhirnya benar. jadi gini, hobinya makan, cita-cita langsing itu kan yang mustahil ya Bu ya. Kemudian banyak perempuan itu menggunakan jalan pintas dengan minum obat-obat diet, yang mana obat diet itu kan kadang belum ada izin POM-nya, bahkan mungkin membuat jantung berdebar, bahkan mungkin ada yang sampai dehidrasi dan sakit seperti itu. Jadi saya pun pernah mencoba ya minum obat-obatan seperti itu, kemudian ikut, tapi yang terakhir ketika saya udah mengetahui bahwa diet tidak boleh sembarangan, saya ikut program diet bersama dengan dokter, diawasi oleh dokter yang berpengalaman, dan alhamdulillah selama 3 bulan setelah melalui diet yang benar, turun berat badan. Jadi memang semua ada aturannya. Ada aturannya. Gak bisa Jadi, main sembarangan diet-diet aja betul, gitu ya. kan kita maunya 1 minggu 3 kilo, sebulan iya, 8 kilo, benar, itu benar, tidak benar. sehat. Jadi memang waktu kemarin saya 3 bulan 8 kilo, itu boleh, itu sehat dan dibantu dengan olahraga. Tuh, dengar Bu ya. Jadi boleh diet Bu, tapi dietnya harus ada aturannya, jangan sembarangan diet. Terima kasih banyak Edis Adelia udah mampir sini. Nanti kita Sama-sama, ngobrol-ngobrol lagi, tepuk tangan makasih. sekali lagi buat Edis Adelia. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih. Kenapa nih tapi ini kita udah bicara masalah diet tadi, udah ada aturannya, masih banyak orang yang melakukan diet hingga bahkan sampai rela menyiksa dirinya atau menyiksa tubuhnya. Bahkan tadi udah diceritakan oleh Edis itu sampai masuk rumah sakit. Untuk itu langsung panggil kita Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kenapa banyak orang diet lalu menyiksa dirinya? Diet itu mengatur pola makan sebenarnya, bukan tidak makan. Mengatur pola makan. Banyak diet-diet ala Nabi. Makannya satu macam, tidak mempertemukan 2 jenis makanan. Itu kan diet ala Nabi. Mohon maaf kepada seluruh yang hadir, astagfirullahaladzim. Kalau berbicara tentang diet kita memang perlu waspada. Karena banyak orang kebablasan dalam diet. Dietnya bukan karena apa? Karena pujian manusia, karena mau dilihat. Ih, kamu kok gendutan? Dia langsung diet. Kenapa? Karena dapat komen orang. Ibu sakit hati nggak kalau dibilang gendut?
Sakit hati sih enggak Ustadz, agak nyesek gitu. Gitu. Iya, tapi sabar. Alhamdulillah. Kenapa manusia mau pujian manusia? Kenapa dia merawat tubuhnya? Medikur, pedikur, cukur. Menguruskan diri. Kenapa? Karena yang pertama, sifat hamba, sifat yang namanya manusia, kadangkala memang senantiasa butuh pujian. Ingin dipuji. Betul, betul, betul? Ya, aku butuh pujian. Kayak anak kecil. Iya, anakku udah pintar. Kan gitu. Itulah sifat-sifat dasarnya manusia. Apalagi berputus asa. Kata-kata berputus asa sehingga dia menyiksa dirinya. Tidak, pokoknya aku harus bisa. Karena saking semangatnya sampai menyiksa dirinya, sampai ada nauzubillah subhanallah, nggak enak ngomongin pagi-pagi. Sampai setelah dimakan dia upayakan untuk mengeluarkan kembali. Ini kasihan. Apa namanya? Bulimia. Bulimia. Untuk aku nggak tahu namanya. Karena aku nggak mau melakukan Itu penyakit Ustadz jadinya. Penyakit jatuhnya. Hati-hati. Apalagi berharap dan rasa takutnya kepada manusia. Kadangkala ada orang berusaha menurunkan badannya karena aturan kan. Harus turun ini, harus kan kayak model-model gitu. Karena kadangkala manusia berusaha untuk menjaga dirinya lewat diet tersebut. Betul tidak? Karena takutnya ada penyakit menyerang dia, menyerang. Jadi itu, dia waspadakan dirinya dalam bentuk penjagaan. Ada lagi bentuk kepuasan hati. Sebentar-sebentar cermin lagi. Ibu itu lebih lama di mana sih? Ibu lebih lama di mana? Di atas sejadah atau di depan cermin? Angkat tangan lebih lama di cermin. Sampai cerminnya pecah. Itu jujur Ustadz, Iya. banyak yang nggak mau ngaku juga. Ada juga butuh status dan penghargaan. Karena kenapa? Ketika orang mendietkan dirinya, mengatur pola makannya, mengatur pola hidupnya, sehingga mendapatkan status yang luar biasa. Lebih muda ya. Umurnya berapa? 50. Ih kayak 49. Walaupun turunnya setahun gak apa-apa. Dan ketahuilah, bahagian dari nafsu manusia, keinginan untuk mendapatkan sesuatu penghargaan, pujian, dan keinginan disaksikan. Mohon maaf, ingin dilihat. Dan ada orang melakukan Iya. itu karena cinta. Ih, Masya Allah. Saya tanya istriku, Iya. kenapa kamu dandan lagi? Kenapa? Kenapa kau perawatan lagi? Heeh. Karena untuk abang. Iya. Kan aku bilang, Eh. Aku bilang sama istriku, Terus? sudahlah, aku udah mencintaimu. Tapi emang mau kalau misalnya pulang dari Jakarta ke Makassar istrinya pakai sobek-sobek? Ya juga janganlah. Ya iyalah, harus cantik ya Bu ya. Istri itu cantik supaya mengangkat harkat Derajat keluarga. ya, keluarga. Tidak mempermalukan keluarga, betul tidak? Ibu jangan pakai pakaian yang nggak bagus. Sakit hati suami. Di mana uangku semua? Iya. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana. Pak Ustadz makasih banyak Pak Ustadz. Masya Allah. Ini bener ini, kalau bicara masalah diet ini ada orang yang bilang sama saya, ada sahabat saya, udah kebetulan sekarang ini dia udah meninggal, udah cukup umurnya. Dia bilang pada saat kita berumur 30 tahun itu kita udah nggak makan pakai lidah lagi katanya. Sekarang ini kan kita pengen semua apa yang kita makan. Tapi setelah kita berumur 30 tahun kita mulai makan dengan otak kita. Maksudnya gimana? Dihitung dulu nih berapa bahayanya, apa mudaratnya, apa manfaatnya. Jadi seperti itu. Nah sekarang untuk lebih jelas lagi nih, seperti apa nih pola diet yang benar menurut ajaran Rasulullah SAW. Langsung kita panggil Ustadz Febri Sugianto. Tepuk tangan buat Ustadz Febri. Silakan Ustadz Febri. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Walaupun sekarang saya agak minder, Bu. Tadi pada saat di ruang make up saya bilang, Ustadz saya pamit dulu. Karena bintang tamu yang pertama tinggi-tinggi, yang kedua langsing-langsing. Ya. Ya. Nah, berbicara tentang diet, ada seorang dokter pernah berdialog dengan seorang ulama besar, Ali bin Husain. Ya. Pada saat itu seorang dokter itu menantang kepada seorang ulama yang luar biasa, yaitu ahli tafsir di zamannya. Dikatakan bahwa di dalam agama kalian itu tidak pernah mengajarkan tentang kesehatan, ya, terutama tentang pola hidup dan pola makan. Lalu seorang ulama itu mengatakan ada, ya. Sang dokter mengatakan apa itu?
Ya. Dan dokter itu mengatakan lagi bahwa di dalam kitab kalian tidak pernah dibahas namanya tentang ilmu kesehatan. Lalu dijawab lagi, ada. Nah, ini sebenarnya menjadi pembelajaran kita. Seorang ulama itu hanya mengatakan hanya setengah dari ayat di dalam kitab kami yang mengajarkan tentang ilmu kesehatan, tapi menjadi intisari dari ilmu kesehatan itu sendiri. Lalu sang dokter terbengong dan mengatakan, apa itu? Makan dan minumlah tidak berlebihan. Ya. Nah, berbicara tentang diet, maka ini adalah kaitannya dengan pola makan kita. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi Ustadz menyampaikan bahwa Rasulullah itu kebiasaannya di pagi hari kurma 7 butir. Ya, berapa riwayat mengatakan 3, jadi 3 dan 7 lah. Ya, tergantung jenis kurmanya. Nah, kalau kita lihat urutan diet itu sebenarnya sederhana. Kalau kita lihat berat badan ya kita dan usia kita itu bisa dilihat dari berat badannya. Ada orang yang usianya berapa? Tadi misalnya 28, tapi pas dia lihat dari berat badannya karena dia gemuk, berat tubuhnya itu, usia tubuhnya lebih tua dibandingkan dengan usia aslinya. Ya, biasa kalau 28 bisa jadi 50. Nah, kenapa? Dia lebih gemuk, tidak teratur. Nah, maka Rasulullah memberikan beberapa tips kita untuk diet. Salah satunya adalah bangun dari tidur, apa yang dilakukan? Ya, sebelum masuk apapun, maka mengkonsumsi madu. Ya, saya ulangi lagi, madu ini adalah untuk memperbaiki sistem kerja di dalam pencernaan kita. Nah, baru apa yang dilakukan oleh Nabi berikutnya tadi yang kata Ustadz, mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa. Ya, itu di waktu duha. Ya, di waktu duha. Ya, jadi kurma ajwa ini unik, Ustaz. Jadi kurma ajwa ini makanya Al-Qur'an mengangkat 20 ayat kurma ajwa, tanaman kurma, 20 ayat dia bersama dengan 15 ayat dia bersama dengan tanaman lain, 5 ayat dia berdiri sendiri. Nah, jadi pada saat kita uji 1 butir kurma ajwa itu kandungannya sangat luar biasa. Sama dengan 1 telur. Ya, maka sebenarnya cukup. Ya, kurma ajwa. Tapi di Indonesia kurma ajwa banyak oplosan, Ustaz. Ya, banyak oplosan karena bentuknya hampir sama dengan jenis kurma lu'lu'. Ya, kadang orang ini ajwa, nah saya beli murah kan. Nah, ternyata di dalamnya kurma lu'lu'. Jadi kandungan nutrisinya kurang. Ya, jadi memang kurma ajwa 7 butir bisa menghilangkan sihir dan mengatasi racun. Kenapa bisa menghilangkan sihir? Karena fungsi dari kurma ajwa adalah membuka pembuluh darah, sedangkan sihir adalah menyumbat pembuluh darah kita. Ya, dan menetralisir racun. Ya, karena dia menyeimbangkan semua unsur yang ada di dalam tubuh sehingga detoksifikasi bekerja. Nah, lalu diet apa lagi yang dilakukan? Dengan cara apa? Puasa. Ya, puasa. Puasa ini adalah pintu gerbang kita untuk hidup sehat. Ya, tapi dulu pernah kita bahas ya, bukanya jangan sembarangan. Ya, jadi kita sudah puasa, sudah siap puasa Senin Kemis, niatkan puasa Senin Kemis, tubuh sudah baik. Nah, bukanya diprogram. Nah, yang berikutnya untuk diet ini adalah olahraga. Ya, tadi betul kata bintang tamu, tidak akan mungkin dalam seketika orang bisa turun. Ya, ciri-ciri kalau laki-laki itu buncit perutnya itu seperti buah apel. Nah, ini menjadi standarnya. Ya, kalau wanita, ya, gendutnya itu seperti buah pir. Ya, jadi badannya kurus, pinggulnya. Nah, ini memang hasil riset. Nah, maka dianalogikan bahwa laki-laki gemuk itu seperti buah apel, ya, atau seperti tomat. Tapi wanita seperti per, ya, buah pir ya. Jadi punggungnya aja atau pinggulnya aja yang besar. Ya, jadi kalau kita mau seperti itu, ya, maka puasa dan olahraga. Nah, Masya Allah. Terus gimana jadinya? Kita kalau pagi tadi udah makannya cuma ajwa setelah duha. Sebelumnya pas bangun tidur kita makan minum korma madu. Setelah itu di duha kita makan kurma. Siangnya? Nah, siang di sinilah dianjurkan untuk makan yang full nutrisi. Full jadi nutrisi. Protein, karbo silakan. Nah, nanti di sorenya maka kebiasaan Nabi itu cuka. 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 Nabi suka cuka. Apel itu. Ya, bisa cuka apel atau suka madu. Ya, empek bagus, Ustaz. Apalagi dibagi-bagi sama saya. Iya, bagusnya kalau dibagi. Terus kalau malamnya? Ya, nah malamnya Rasulullah selalu mengkonsumsi gandum. Jadi kurangin buah, ya, karena malam kalau kita makan buah biasa kualitas tidur
tidak baik karena buah itu tetap asam. Maka Rasulullah biasa menggantikan dengan gandum atau talbinah. Kalau untuk buah kapan melembutkan. dimakannya? Nah, buah itu setiap sebelum makan. Setiap Setiap sebelum sebelum makan. makan. Nanti tenang. Ustadz mau nanya sebentar, itu madu itu apakah kalau nggak salah saya pernah dengar madu untuk konsumsi madu yang baik adalah dicampur dengan air hangat atau langsung dikonsumsi saja madu Ya, tersebut? baik. Lebih bermanfaat yang mana? Terima kasih Ustadz. Baik. Nah, madu sebaiknya dicampur dengan air hangat. Ya, karena madu itu memiliki lapisan lilin dan tidak akan terpisah sebelum dikasih air. Maka madu yang diminum langsung reaksinya 30 menit, sedangkan yang dicampur dengan air hanya 7,5 menit. Oke, kita cukupkan dulu. Tepuk tangan dulu buat Ustadz Febri. Ini banyak banget yang udah mau nanya-nanya ya, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Febri. Nanti kita coba cari ilmunya lagi. Masya Allah luar biasa nih buat jamaah yang di rumah dan juga jamaah yang di studio. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan membahas tuntas tema mengenai jangan siksa dirimu demi diet. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Nash Indonesia. Silahkan teman-teman Nash. Terdapat dua nikmat yang sering disia-siakan oleh banyak orang. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, mari kita manfaatkan. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sering disia-siakan. Nikmat kesehatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Buat Anda yang baru bergabung, yang baru selesai sholat subuh, kita ingatkan lagi tema kita hari ini adalah jangan siksa dirimu demi diet. Dan ada bintang tamu kita di sebelah kiri saya, ada Edis Adelia. Tepuk tangan dulu buat Edis Adelia. Wah, tadi kita sudah sempat bahas di awal ya. Ternyata berbicara masalah diet atau menjaga kebugaran tubuh, ya bentuk tubuh yang ideal. Ini bukan cuma perempuan doang loh Bu. Zaman sekarang ini laki-laki pun udah mulai mencoba untuk menjaga. Kayak tadi Ustadz bilang, Ustadz Febri, kalau laki-laki bulatnya kayak apel, kalau ibu-ibu bulatnya kayak buah pir katanya. Itu seru. Iya seru. Ini bagus banget di pelajaran baru buat kita semuanya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih. Banyak yang udah gak sabar nih dengar lagi dari Ustadz Febri. Ustadz Febri boleh tepuk tangan buat Ustadz Febri. Maju lagi Ustadz Febri nih. Laku keras nih kayaknya nih. Banyak pertanyaan nih, Masya Allah luar biasa. Nah sekarang gini nih, hal-hal apa yang terjadi pada tubuh kita nih pada saat kita melakukan diet yang salah. Ya sehingga menyiksa tubuh kita nih kata orang. Mohon izin, silakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berbicara tentang tadi menyiksa tubuh, ya semuanya itu tidak ada yang instan, ya para jamaah yang di rumah maupun yang ada di sini. Ya, semua Allah ciptakan itu melalui proses. Bahasa kun payakun di dalam Al-Quran itu tahapan, tidak ada langsung kun payakun jadi, tidak. Ya, tapi ada kun payakun. Nah, itu ada proses. Ya, jadi semua yang diciptakan Allah, baik itu yang baru maupun proses. Ya, itu semuanya ada tahapan. Nah, begitu juga dengan diet. Ya, diet itu tidak ada yang langsung instan. Bahkan dari standar kedokteran, ya tadi betul, idealnya itu menurunkan berat badan 8 kilo itu ya 3 sampai 4 bulan. Jadi tidak ada yang instan langsung minum pencahar ya supaya buang air besarnya terus lancar, yang dikhawatirkan nggak berhenti-berhenti. Ya, jadi nanti masalah. Nah, target kita sebenarnya bukan hanya sekedar diet, tapi adalah kesehatan. Nah, bagaimana PR terbesar bagi kita semuanya adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan di dalam pencernaan yang menjadi biang kerok selama ini. Ya, kalau kita lihat para jamaah sekalian. Maka Nabi mengatakan, tadi disampaikan juga sama Ustadz di awal, ya, bahwa sumber penyakit itu adalah di lambung. Maka Nabi mengatakan dapurmu adalah lambungmu, apa yang kamu makan itulah yang menentukan kesehatan kamu ke depan. Dan setiap sisa makanan tertumpuk di saat ini tubuh kita kurang lebih 4-5 kilo. Ya, panjang usus kita kurang lebih dari 7 kali dari orangnya. Setiap lekukan itu kalau dikeluarkan kotoran, maka kotorannya ada 4-5 kilo. Nah, kalau 4-5 kilo ini dikeluarkan, tidak perlu kita bicara diet, ya, tidak perlu kita bicara slimming, tapi badan kita juga pasti akan slim. Akan terjadi masalah atau bencana besar ketika semuanya itu prosesnya instan. Ya, sama dengan ketika orang berpuasa, tenang nih, pembuluh darah baik, semuanya baik. Ya,
Ya, semuanya baik. Tapi ketika berbuka puasa, ini menjadi bencana besar karena apa? Mereka pembuluh darah itu seperti ditarik ulur oleh kita. Udah kurus, kasih makanan banyak, kembang, nanti kurus lagi. Nah, akhirnya apa? Saya puasa kok jadi stroke ya. Ya, karena tarik ulur. Ya, nih para jamaah, ada salah satu ya bagaimana kita bisa memprogram tubuh kita dengan cepat. Nah, salah satunya adalah merespon pusar kita. Nah, kalau zaman dulu anak yang ngompol biasa pencet tuh daerah pusarnya. Ya kan, atau kasih capung. Capung, Gigit ya. iya bener-bener. Nah, selama ini ada rahasia Allah berikan ya, selain di bawah lidah yang dulu pernah kita bahas ya. Ternyata pusar adalah 2 kali dari jumlah pembuluh darah yang ada di bawah lidah, yaitu berapa? 200.000 kilometer pembuluh darah kita itu sentralnya di pusar. Ya, makanya ada sekian banyak orang sakit. Misalnya kita mau diet, coba tetesin minyak yang hangat. Ya, tapi jangan minyak oli, nanti jadi ngebut. Kalau kencang larinya Ustaz. Iya. Makanya dikasih sifatnya hangat. Misalnya apa? Kayu putih atau minyak habatus sauda yang sunnah. Mau tidur 3 tetes. Nah, sehingga dia akan mencari mana pembuluh darah yang masalah. Oh, di sini ada kumpulan lemak, dihancurkan. Ya, jadi pusar ini sangat efektif. Makanya sampai ada bank tali Kalau pusar. pakai minyak zaitun bisa, Ustaz? Bisa, zaitun bisa. Ya, jadi bicara. Jadi Allah sudah memberikan beberapa tips ya. Maka Nabi mengatakan aku sering mengkonsumsi herbal itu tetes di bawah lidah. Ya, itu Ustaz, 100.000 kilometer. Maaf, punten kalau buat yang udah dewasa bagaimana? Tidak ada masalah, yang penting Bisa masih juga. punya pusar. Ya, ya, jadi tetap sama, tidak mempengaruhi. Nah, sama dengan ketika saya pernah pengalaman ada menterapi. Ustadz, ya, saya menterapi ada pasien itu tidak bisa bicara, Bu, anak-anak kecil. Ya, diajak bicara sulit. Akhirnya kita menggunakan apa? Indera dari tangannya. Jadi kita bicara, misalnya kita panggil, Mas, tapi pakai tangan. Ya, tangan dia kita ambil, kita bicara. Ini akan merespon ke otaknya. Ya, jadi banyak cara-cara kita untuk hidup sehat yang murah meriah. Tadi dengan pusar, dengan di bawah lidah, dengan Masya indera Allah. tangan kita, insya Allah. Aduh, Ini ini bolehnya gimana? Ya, jadi ada herbal, kita tetesin di bawah lidah, ditekan, Ustaz. Nah, makanya obat-obat untuk jantung biasa ditetes di bawah lidah. Iya. Oh, di bawah Penyakit lidah. berat. Oh, itu obat Iya. yang buat mengencerkan darah tuh ayah Iya, saya di bawah almarhum lidah. pakai itu. Jantung memang di bawah lidah, Ustaz. Iya, betul, Iya, di iya, bawah iya. lidah. Jantung. Makanya Ya Allah, seperti ini itu. kita nanti nggak bahas ini kayaknya nggak ada bisa-bisnya seru banget. Nanti kita lanjutkan lagi nih. Kita kasih kesempatan juga jamaah yang di rumah nih, alhamdulillah banyak yang curhat juga lewat email kita. Nah, kita coba mencarikan solusinya. Mudah-mudahan apa yang jadi permasalahannya bisa kita selesaikan hari ini oleh narasumber kita. Masya Allah. Langsung aja kita coba hubungi yang bersangkutan. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Silakan warahmatullahi curhatannya, wabarakatuh. Mas. Mau bertanya Ustaz, Silakan. Silakan Pak. ini kan saya punya istri nih. Istri saya tuh kan punya hutang banyak ini sebelumnya. Saya mau cerita dulu. Saya tuh punya hutang banyak, terhadap hutang banyak disebabkan oleh istri saya. Istri saya ini biasanya suka kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Nah, teman-temannya ini bisa dikatakan ekonominya kelas menengah atas lah gitu, jadi orang-orang kaya gitu. Orang-orang borju ya. Iya, terus? Iya, orang kaya gitu. Orang kaya. Nah, istri saya ini sering jadi saya itu terlilit hutang karena kebanyakan istri saya itu selalu minta sama saya gitu. Kalau saya bilangin berhentilah bermain dengan teman-teman ini kaya gitu kan, karena ekonomi kita nggak terlalu bagus gitu. Istri saya itu selalu ngomong gini, kalau kamu sudah nggak bisa menafkahin saya, ya udah ceraikan saja saya. Posisinya kan saya tuh selalu sayang sama istri. Jadi jurus andalannya tuh minta cerai mulu. Sedangkan kita masih mempertahankannya gitu. Nah, saya tuh juga sering minta tolong kepada orang-orang yang sekiranya dihormati sama istri gitu untuk menasihatinya. Cuma tanggapan istri tetap sama, sampai ke aku minta tolong sama guru ngajinya sama aja nggak dihiraukan gitu. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Jadi dia mencoba untuk menjadi masuk ke golongan teman-temannya orang yang kaya-kaya semua gitu ya, dengan memaksakan segala sesuatu yang dia tidak mampu sebenarnya. Nah, ini Bapak ini mengingatkan nih, kalau bisa jangan deh cari teman yang lain aja daripada kita memaksakan diri jadi banyak utang. Nah, kalau dinasihatin minta ya udah kalau misalnya kamu nggak mampu nafkahin saya, ceraiin aja.
Kenapa nggak cariin aja Pak, cari yang lain ya. Astagfirullahaladzim, nauzubillah. Ini yang repotin juga. Silakan Ustadz Kasif dulu, silakan mohon izin. Kalau ngomongin utang memang Bang Mas Fadli berat banget ya. Berat banget, Karena betul. ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allak hatta yaqdiya dainahu. Nyawa seorang mukmin, ruhnya orang beriman itu akan ketahan di langit sebelum utang-utangnya dia dilunasi. Nauzubillah, subhanallah. Artinya nauzubillah min dzalik. Artinya itu yang harus Bapak tanamkan ke istri Bapak. Utang ini nggak gampang loh. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban hari kiamat. Kalau kita nggak bisa bayar pakai duit, nanti kita akan bayar dengan amal-amal soleh kita. Nauzubillah. Ustadz Kasif silakan. Kafi, mohon maaf ya. Iya, yang pertama tadi benar bayar hutang, kemudian ingat bahwa tugas seorang istri kita setahu adalah memperhatikan adalah suami. Kalau misalkan tidak memperhatikan buat apa? Apalagi menambah hutang, ini menjadi beban. Yang pertama hilangkan tadi hutangnya, kita selalu berusaha. Yang kedua adalah bapak jangan sampai mukul ya, jangan sampai mukul dan juga ya jatuh tangan karena itu yang bahaya ya kalau misalkan jatuh tangan. Kemudian yang ketiga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa adalah silahul mukmin, senjata mukmin. Dengan berdoa mudah-mudahan hatinya bisa luluh seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, mungkin Ustadz Febri ini ada yang mau ditambahkan, silakan. Iya, iya. Nih perlu nih Pak untuk si bapak nih nasihatnya. Yang pertama, kesuksesan seorang suami itu biasa istri. Betul. Kehancuran seorang suami juga karena istri. Betul. Nah, ini perlu kasih pemahaman. Nah, ini buat para jamaah juga jadi pembelajaran yang berharga nih. Jadi jangan mencari menantu ya sembarangan, yang penting asal ganteng, asal kaya, asal ini. Nah, akhirnya apa? Nanti kasusnya seperti ini, maka din diutamakan, agama diutamakan. Ya, dan perlu dipahami, kasih pemahaman kepada istri. Kelak di yaumil akhir apa kata Nabi? Sudah tidak ada dinar ya di sana. Kita tidak bisa bayar hutang lagi. Yang dibayar ada dengan apa? Amal ibadah kita diganti kepada orang yang kita utangi. Ya, ini yang berat. Maka ada orang yang merugi nanti di yaumil akhir, ya, orang yang di dunianya banyak aktivitas ibadah, tapi ketika di yaumil akhir dia rugi. Apa itu? Orang yang utang. Jadi amalnya dipindahkan kepada orang Ya. yang kita utangi. Ini sebelum kita kembali minta mereka apa dari penelpon tadi sanggahannya, saya pengen tahu dulu nih sebenarnya kalau kita bicara masalah istri banyak utang gitu, yang utang di mana-mana, terus kan ini kan yang tanggung jawab suaminya nih, Iya. yang bayar. Tapi suaminya udah mengingatkan nih jangan Betul. ngutang lagi, terus dia ngutang terus sampai akhirnya suaminya meninggal nggak bisa bayar. Ini gimana Ya, nih kalau urusannya? menurut saya sih Mas Fadli, tanggung jawabnya bukan di suami. Oh, Allah gitu. Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratan wizra ukhra." Kita ini nggak akan nanggung dosa orang lain. Yang penting kita sudah mengingatkan, sayang, utang ini bakal akan engkau tanggung nanti hari kiamat. Nyawamu akan digantung nanti hari kiamat. Iya, nauzubillah. Nah, kita ingetin, dan ketika Ya. suami udah ngingetin, dia udah nggak ada dosa lagi. Dosa itu udah di tangan istrinya. Nauzubillah. Sebagaimana tadi firman Karena Allah. ada sudah pembelajaran ya, Iya, sudah iya, diberitahukan. Kecuali kalau tidak pernah Kan disampaikan. lihat suaminya luar biasa. Kecuali nih. kalau belum udah disampaikan. ngingetin, udah nyuruh orang Betul. nasihatin istri. Jadi bapak udah nggak punya dosa lagi dan dosa itu ditimpahkan ke istri bapak. Coba mungkin kita minta tanggapan dari penelpon, silakan Pak. Gini kan, apa namanya, saya tuh kan selalu dimintain sama orang-orang untuk sabar dulu gitu. Udah lama kan, tetap sabar gitu kan. Nah, kalau apa namanya, tapi selama ini istri itu nggak pernah mengurus suami gitu, nggak pernah mengurus keluarga gitu, seolah nggak ada. Jadi yang penting semuanya dituruti mulu. Kalau begini posisinya, apakah boleh saya menjatuhkan talak terhadap saya? Karena Jangan. udah apa namanya, udah sering kayak gitu. Jadi di rumah nggak kurus gitu itu. Iya. Pak, ini kalau Bapak sih saya setuju sama Bapak nih, kalau sebenarnya kalau bicaranya masalahnya udah nggak bisa ngurusin ke rumah tangga terus mintanya macem-macem diceraiin, kalau menurut saya nggak apa-apa ya. Kalau Ustadz gimana, kenapa nggak Pak Ustadz? Jangan, saya katakan jangan. Menyelesaikan masalah itu tidak dengan menambah masalah baru. Selesaikan saja utangnya. Kalau memang permasalahan ini adalah utang, maka yang pertama adalah komitmen kerjasama antara suami dan istri untuk menyelesaikan utang. Ini mau menyelesaikan utang atau menambah utang nih? Itu yang pertama dulu. Kemudian aturlah keuangan kita. Cara mengatur keuangan itu menahan yang namanya pengeluaran. Yang dilakukan Bapak sudah tepat. Karena pergaulannya juga dijaga. Tapi jangan juga ditahan ya. Nafsu tidak pernah dihilangin, tapi dikendalikan. Jadi bukan meninggalkan teman-temannya, tapi mengendalikan teman-temannya. Silakan berteman sama orang kaya, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai ditinggalkan juga, kasihan. Nanti silaturahminya. Yang kedua, tambah pemasukan. Bagaimana caranya
bikin lapangan pekerjaan, kasih keterampilan istri, pendidikan istri. Tadi yang dikatakan Ustadz Febri sama Ustadz Kasim udah benar sama Ustadz Kavi. Kenapa? Mohon maaf, saya cuma menambah ini. Mohon maaf, pada posisi ini, betul, ajarkan istri kita tentang agama. Bapak, Pak, maaf Pak, dekatkan dengan agama. Ketika istri dekat dengan agama, ketika dia berkurang, dia bersabar. Ketika dia berlebih, dia bersyukur. Itu yang diharapkan. Mudah-mudahan dengan jalan ini, bentuk yang namanya permasalahan bisa diselesaikan. Ya Pak ya? Pak, jangan menambah masalah. Jadi selesaikan utangnya, komitmen sama istri. Nih, ayo kita mulai dari awal lagi. Boleh Pak? Oh iya, insya Allah. Iya. Karena imbasnya pasti kena ke bapak. Ini suaminya nggak bisa ngurusin istri nih. Pasti jatuhnya kepada kita. Ya Pak ya? Iya, insya Allah. Iya Bapak, makasih banyak loh Pak curhatannya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat yang lainnya juga. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak juga cepat diselesaikan masalahnya ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi dong buat pencurhat dari yang ada di rumah, jamaah yang di rumah. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut kembali membahas tema kita hari ini, jangan siksa dirimu demi diet. Dan masih ada tausiah dari para narasumber kita yang lain. Dan sayang banget kalau dilewatkan, karena hari ini banyak sekali ilmu yang bisa kita bawa pulang atau mungkin bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, mari kita manfaatkan. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini. Gimana Bu, temanya seru Bu? Kalau seru kita lanjut ya Bu ya. Oke, kita lanjut lagi nih Bu. Termasuk golongan manusia apakah orang-orang yang melakukan diet sampai rela menyiksa tubuhnya atau dirinya sendiri? Termasuk golongan apa? Langsung dijelaskan oleh Ustadz Abdul Kafi. Tepuk tangan Bu Ustadz Abdul Kafi. Silakan Ustadz Abdul Kafi. Terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tema pada pagi hari ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Islam itu indah. Luar biasa kenapa? Karena masalah makanan adalah masalah yang sangat penting. Tadi sudah disinggung, di dalam Al-Quran juga sudah ada yang mengatur tentang makanan. Bahkan di kitab-kitab hadis pun, Sahih Bukhari itu sudah ada babnya tersendiri, yaitu babul at'imah, bab tentang makan. Ini berarti penting bahwa makanan ini adalah menjadi hal yang mutlak bagi diri kita, yang masuk ke dalam diri kita, yang harus kita perhatikan. Lalu bagaimana dengan orang-orang kemudian yang dia ingin diet, kemudian sehingga badannya ingin terlihat lebih fresh, kemudian langsing ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai over, bahkan sampai menyakiti dirinya sendiri. Ada suatu kisah yang luar biasa, orang kafir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertamu dan Rasulullah kemudian suguhkan itu yang namanya susu kambing yang diperas. Kemudian begitu dia suguhkan, langsung orang itu meminum. Kemudian dia malah meminta nambah, minum lagi sampai 7 kali. Akhirnya beliau pulang. Orang tersebut, tamu tersebut pulang. Kemudian ketika datang lagi, kemudian dalam keadaan Islam, disuguhkan kembali susu kambingnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang bersabda? Apa? Innal mu'min yakulu fi mi'an wahidin. Sesungguhnya yang namanya orang mukmin beriman kepada Allah itu makan ususnya cuma 1. Wal kafir yakulu fi sab'ati am'an. Dan orang-orang kafir itu makan seakan-akan itu ususnya itu 7. Maka kalau misalkan orang yang berlebihan dalam makan, tidak mengatur pola makannya, ini diibaratkan adalah seperti golongan orang yang mempunyai ususnya 7. Nah, ibu-ibu di sini ususnya 7 atau 1? Iya, 7 apa 1 Bu? 1 ya Bu ya, insya Allah, karena kita semuanya mukmin ya. Pemirsa yang di rumah juga semuanya mudah-mudahan ususnya 1. Tergantung golongan orang-orang yang mukmin. Amin ya Rabbal. Dan orang yang diet sampai-sampai dia
menjadi menyakiti dirinya sendiri adalah termasuk golongan orang-orang yang berlebihan. Ini orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam Al-Qur'an innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebihan apapun itu, termasuk diet. Karena kita diet kemudian kita telat, Bu. Kalau saya ngelihat teman saya yang diet saking pengen kurusnya, makan aja hanya nasi putih, Bu. Mending kalau satu porsi 1/4. Bilang ke tempat warung beli nasi, berapa, Bu? Mbak, nasinya 1/4 aja. Bayangkan, Bu, kalau makan 3 hari nasinya 1/4 segini-segini nih, Bu. Karena pengen kurus. Dan walhasil orang tersebut sakit, dan sakitnya itu menyebabkan badannya begitu kurus krempeng sampai itu menjadi tidak enak dilihatnya. Tuh, naudzubillah summa naudzubillah. Ini makanya jangan sampai kita berlebihan, karena ini adalah golongan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri. Ingat, Ibu, pemirsa yang di rumah, sehat itu mahal, betul apa betul? Betul nggak, Ustadz? Betul, Ustadz. Sehat itu mahal. Banyak sekali teman-teman kita yang meninggal karena penyakit, habis hartanya untuk berobat. Jadi jangan kita coba-coba kalau misalkan tidak ada ilmunya, Bu ya. Iya, karena ini adalah yang sesuatu yang penting. Karena sehat itu mahal, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua ini biar tetap qanaah atas Allah yang berikan kepada kita. Apapun, mau kita badannya gemuk ya, atau kita langsing, kurus, atau kayak gimana pun kita menerima. Ya, Bu ya, andaikan kita usaha juga usaha yang halal, Bu. Maka ada doa yang luar biasa. Ketika kita selesai makan, Bu, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Qala alhamdulillahi katsira thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita makan yang berkah, Bu. Kemudian makanan yang baik, ingat, yang baik bagi kita. Kalau ibu-ibu misalkan sudah kena diabetes, kemudian makan gula yang banyak, kira-kira nambah baik atau nambah buruk? Nambah buruk. Benar, Ustaz ya? Iya. Nambah buruk, itu namanya bukan toyib. Ya, bukan toyib, dan juga minta berkah dari makanan yang kita makan. Masya Allah. Ustadz Kafri, makasih banyak. Sebelum nanti dilanjutkan lagi dengan tausiah narasumber yang lain, saya mau kasih kesempatan dulu sama jamaah yang ada di studio. Ada yang mau nanya, Bu? Silakan angkat tangannya, ayo. Mana ya? Waduh, nih semua orang gini-gini. Yang ini dulu deh, yang deket deh. Mau izin Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Gamat Gabungan Jatinangor Sumedang. Iya, tepuk tangan dong dari Sumedang. Namanya Ibu siapa? Ibu Wati. Ibu Wati, silakan Ibu Wati pertanyaannya. Saya mau tanya, Ustaz. Usia saya kan udah lanjut ya. Lanjut apa, Bu? Usia. Oh, lanjut ini. Udah tua. Iya. Saya kan udah gak cantik lagi, Oh, udah gak langsing bilang, lagi. Ibu bisa aja. Terus udah gak kenceng lagi. Pertanyaan saya, suami saya suka celetuk gitu. Mah diet lah, mah olahraga lah, biar kaya dulu, biar cantik, langsing gitu. Nah, apakah boleh Pak Ustadz kalau saya merasa sakit hati? Nah loh, gitu, itu aja Iya, pertanyaannya. pertanyaan itu. Sakit hati dengan omongan suami, gara-gara nyuruh istrinya diet, suruh olahraga. Suaminya gendut gitu ya, enggak gitu ya. Coba dijawab dulu, Ustadz Maulana mohon izin. Nah gini, ketika kita dinasehati, lupakan apa yang terbenak dalam pikiran kita. Katakan bahwa sebenarnya ini bentuk perhatian simpatiknya kepada saya. Jadi lupakan, ya apa sih, saya. Jangan. Itu karena demi kebaikan. Mohon maaf, orang-orang yang mengingatkan kita, yang menasihati kita adalah orang-orang yang mencintai kita. Itu yang kita harus pikirkan. Kemudian mohon maaf, asas tujuannya apa sih? Kan untuk kebaikan kita. Mohon maaf ya, kita akan mati dengan pujian. Tidak ada orang berhasil karena pujian. Yang ada karena kritikan. Kritikan-kritikan seperti ini bagus, Bu. Berarti suami masih ada perhatian sama ibu. Iya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Belum, Bu, belum jawab semua. Ustadz Febri, mohon izin tanggapannya. Ya, baik, bismillah. Nah, untuk Ibu, ini semuanya untuk kita, bahwa olahraga itu tidak mesti harus udah diomongin sama suami. Ya, olahraga itu tidak mengenal usia. Ya, walaupun Ibu bilang, Ustadz saya setiap hari sudah ngepel, itu bukan olahraga. Ya, tapi keringetan Ustadz, ya, karena namanya olahraga, kita rileks, kita santai, bisa senyum.
Ya, kalau ngepel kita cemberut, itu nggak olahraga, kerja otak berat, Bu. Dan itu tidak mengurangi, ya. Jadi untuk stamina kita tidak akan baik karena itu adalah kerjaan yang harus diselesaikan, ya. Nah, terus kalau kencang tadi katanya, kalau ibu sekarang saya kasih misalnya racikan, ya ibu nanti pakai madu aja sama royal jelly kasih di muka, nanti kencang malah sulit bicara, Bu, kaku. Ya, jadi nggak perlu kencang-kencang, kaku. Ya, nanti mau ngambil apa-apa kaku semuanya badannya, ya. Ya. Nah, jadi PR-nya dan buat kita semuanya yang murah meriah untuk diet, ya misalnya kalau pagi makan tomat tuh, jus tomat. Tomat paling mudah untuk menghancurkan karbo yang tinggi di dalam tubuh. Ya, jadi jus tomat. Nanti bikin cuka. Nah, nanti malam kalau bisa, ya jeruk nipis dicampur dengan 1 botol madu. Nah, itu biar setiap hari minum itu. Nah, terutama di malam hari tadi sangat efektif. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Nggak usah yang yang aneh-aneh. olahraga Di madu gitu, Sat. Jangan di madu. Jangan di madu, kalau kurus di madu lain lagi itu. Tapi Masa kalau harus Kak di Hasan madu? katanya dia cuma makan jeruk. Heeh. Perhatiin jeruk, tapi cotonya 2 mangkok. Iya, nggak selesai juga masalahnya. Ibu, sebentar Bu ya, masih ada lagi Bu. Ini dari Ustadz Kasif, silakan. Waduh, Bu, pernikahan itu langgeng gara-gara ucapan dan pernikahan itu bisa hancur gara-gara ucapan. Nah, ini perhatian juga nih buat suami. Ibu udah pernah tegur dia nggak? Saya tersinggung nih dengan ucapan. Pernah nggak Ibu katakan itu? Pernah Ibu bilang Ibu sama ngomongnya apa? suami, Saya saya tersinggung Pak gitu. Bu pakai mic Bu? Bu, pakai mic, Bu. Pernah. Pernah. Bilangnya gimana? Bu, Mah sekarang agak gemuk. Terus Ibu bilang apa sama Bapak? Malah Gini, Bapak juga gemuk. Sama aja ya. tambah gemuk. Itu Bang Fadli ya. Jadi nggak kayak ucapan dulu. ini sebelum kita keluarkan ucapan ke istri kita pikir dulu. Ustadz Kafi. Iya Ibu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya, yang namanya itu adalah fitrah manusia, betul Pak, betul Bu? Ya, umur 50, 60, 70 memang udah nggak bisa kencang lagi, mau dikencangin apanya Bu? Ya Bu ya, nggak bisa dikencangin lagi. Kemarin kan masih muda punya lesung pipit 1, lah udah umur 70 udah jadi 12 Bu. 1, 2, 3. Tapi saya ada kata-kata yang luar biasa dari abi umi saya ketika ada yang kata-kata seperti itu. Apa? Mamah, kok mamah ini doang kecilin lagi. Kata-kata umi saya tuh luar biasa. Apa? Papa, yang penting mamah sehat, bisa ngurusi papa. Wih, tuh Bu. Jangan sakit hati. Masya Allah jawaban. Gitu. Itu jawaban luar Ya. biasa, mudah-mudahan. Ibu jelas Bu ya? Nah, alhamdulillah itu baru Bu jelas Bu, udah semua ngomong. Tepuk tangan dong buat Ibu, terima kasih banyak Ibu pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah nih. Ini kita lanjut lagi ya, masih di tema kita hari ini, kita lanjutkan lagi nih dengan tausiah dari Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Pak Ustadz, nih tadi kan kita udah ngomongin bicara masalah diet yang bagus, tadi ada diet ala Rasulullah. Tapi kalau kita bicara masalah diet itu, kalau misalnya mau mendapatkan hasil maksimal, ini kan harus continuity. Continuity itu berarti kan kita harus terus menerus, nggak boleh terputus, nggak boleh menganggar aturan. Nah, tapi bagaimana caranya kita bisa mengikuti atau aturan diet yang diajarkan Rasulullah supaya tetap istiqomah, maksudnya, mohon izin, silakan waktunya. Jamaah. Ada banyak cara bagaimana kita sehat. Ikuti Rasulullah. Karena kita punya contoh yang luar biasa, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Rasulullah sudah mengajarkan, agama sudah menuntun. Tapi kenapa? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa rutin mengikuti diet Nabi, cara hidup Nabi? Yang pertama, ingat, jadikan sebagai tambahan pahala. Pokoknya Nabi yang bilang. Wudunya Aisyah pernah, kata Nabi, ditarik ke belakang supaya engkau awet muda. Supaya kenceng. Nggak kaku juga sih. Itu. Jadi kan ini pahala. Ini persoalan. Makan berhenti sebelum kenyang. Makan ketika lapar. Bagaimana caranya supaya kita komitmen dengan perkataan Rasulullah, perintah Rasulullah, perintah agama. Ini jadikan adalah sebagai pahala. Persoalan apa? Yang penting saya lakukan aja. Betul tidak? Ini pahala. Karena Rasul yang bilang. Ini. Jangan tiup minuman yang panas, makan panas jangan ditiup. Yang lakukan aja. Ini kan Nabi yang memerintahkan. Nah, ternyata setelah diteliti ada manfaatnya kan. Kemudian melihat manfaat dari apa. Ini alhamdulillah terima kasih banyak ahli hal ilmuwan yang sudah meneliti tentang makanan yang ditiup. Ini sudah beredar di media sosial bahwa itu yang ditiup ternyata kenapa Pak? Silakan. Ya, jadi minumannya berubah menjadi karbon. Tadi Minumannya berubah jadi karbon. Oksigen berubah menjadi karbon dioksida. Coba lihat.
Setelah diteliti kan, ternyata apa yang dikatakan Rasul luar biasa. Kemudian apa lagi? Mengingat akibatnya. Apa sih akibatnya? Mematikan hati. Artinya kan membuat orang malas, tidak? Betul tidak? Ibu, malas nggak kalau orang kekenyangan? Malas. Bawahnya tidak mau bergerak. Ngantuk, wah betul. Ngantuk, malas, jadi susah dapat hidayah. Susah untuk belajar, susah untuk menghafal. Kata-kata kalau orang makan banyak, mematikan hati, itu benar. Karena berakibat, ada akibatnya. Kita kalau sudah berumur 40 tahun, kurangilah makan yang 4 kakinya. Kalau sudah 50, ya 4 kakinya apa? Itu kan. Kalau sudah 50 tahun, kurangi makan yang 2 kakinya. Kalau sudah 60 tahun, janganlah makan yang berkaki. Ikan. 70 tahun, tidak usah makan berdaging. Sayur-sayuran. 80 tahun, buah-buahan. Apalagi, meringankan diri dengan cara apa? Lakukan step by step. Yang kecil-kecil dulu. Makanya ada sunat, ada yang mohon maaf buat ini, tambahannya lebih tinggi lagi. Kalau dalam Islam ada yang fardu, ada sunat muakkad kan? Ya sangat dianjurkan. Ada sunat gairu muakkad. Itu kenapa seperti ini? Agama ini tidak memaksakan. Agama ini tidak menyusahkan. Iya. Ini luar biasa lah. Kalau ada sahabat datang, aku akan puasa terus. Aku akan salat terus. Kata Nabi, saya tidur, saya makan, saya punya istri. Itu kan Semuanya Nabi lakukan. semua Nabi lakukan. Insya Allah. Betul, betul, betul. Luar biasa loh. Ini makanya kan kalau banyak yang bilang kan samina wa ata'na. Iya. Jadi dengarnya udah lakuin aja. Bicara masalah. Nabi itu Ah, sehat. betul, betul, betul. Karena kan sekarang orang-orang tuh banyak yang sok tahu. Apa gunanya? Nanti ada yang meneliti sendiri. Lakukan Insya Allah. saja. Nah, astagfirullahaladzim. Saya yang Itulah, jomelin. itulah bedanya ilmu dan iman. Betul. Kalau iman lakukan dulu, Ah, baru nanya. Masya Allah. Cari ilmunya. Betul. Kalau ilmu nanya dulu, Ah. baru lakukan. Iya, tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Ustadz makasih banyak Ustadz. Ini Masya Allah nih. Saya mau kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita dari tadi. Mungkin ada yang mau ditanyain nih. Silakan Edis. Ada yang mau ditanyain apa? Iya, jadi mungkin ada mungkin pengalaman saya aja lah contohnya kan saya pernah melakukan waktu itu diet yaitu dengan meminum obat-obatan atau pil diet gitu. Memang kurus sih, gitu kurus. Tapi saya pikir-pikir sekarang ini kan sebenarnya kita zolim dengan badan kita sendiri. Kalau udah zolim berarti kita berdosa ya Ustadz ya, Dosa maksudnya lah, dosa. Dan apakah bisa dibilang aku berhasil kok buktinya kurus gitu. Cuman memang biasanya kalau menggunakan pil-pil diet seperti itu pengalaman saya memang ketika mengkonsumsi kita kurus, ketika kita tidak mengkonsumsi gemuk bahkan 2 kali lipat Oh seperti ya Allah, itu. kayak tadi Ustadz Febri bilang turunnya Iya. 4 kilo, baliknya Naiknya 8 kilo. 8 kilo. Nombok 4 kilo berarti. Ya, terus ada lagi pertanyaan, bagaimana diet yang sehat dengan untuk ibu-ibu yang seumuran teman-teman saya di belakang saya Ya ini, Allah, ya. bunda-bunda saya seperti ini, pengen diet tapi yang sehat seperti itu dan aman tentunya, tidak zolim terhadap badan kita. Oh, bagaimana caranya supaya bisa diet tapi tidak menzolimi tubuh? Ustadz Febri, mohon izin. Ya, bismillah. Nah, untuk diet terutama di usia ibu-ibu, yang pertama adalah olahraga yang cukup, ya. Olahraga yang cukup. Nah, berikutnya adalah makan buah. Nih, makan buah sebelum makan. Nah, ini pola hidup kita harus dibenahi. Kalau selama ini masyarakat kita ya makan dulu baru makan buah. Ya, untuk cuci mulut. Sekarang cuci mulut pakai buah nggak pernah bersih, Bu. Pasti masih ada yang nyangkut. Ya. Nah, maka Nabi mengajarkan kepada kita, ya, hadis dari Imam Bukhari, kalau kalian mau sehat seumur hidupnya, nah salah satunya adalah kumur-kumur sebelum makan dan kumur-kumur setelah makan. Dimunculkan dari riwayat yang lain, ya, berwudu sebelum makan. Nah, dengan kumur-kumur itu sudah memberikan peringatan bagi seluruh pencernaan kita bahwa ini akan ada makanan yang mau masuk. Jadi sehingga kita tidak langsung lapar, Iya. tapi sebentar aja kenyang. Betul. Ya. Nah, yang bagus kalau kita tadi bicara tentang herbal kenabian. Nah, Indonesia ada herbal kearifan lokal. Ya, salah satunya adalah PCO, minyak kelapa. Nah, minyak kelapa ini sangat efektif, ya. Jadi kalau kita mau padukan, jadi sebelum makan kurma ajwa, konsumsi minyak kelapa dulu. Diapain? Ya, dikonsumsi minyak kelapa. Diminum. Tapi bukan minyak goreng ya, minyak kelapa yang VCO, goreng, tapi VCO, ya, ya. virgin coconut oil Ya, yang ada itu dijual full itu. langsung. Nah, itu dia punya kandungan yang namanya asam laurat. Nah, asam laurat itu nutrisinya sama dengan ASI. Jadi sama, jadi kita tidak makan cukup kenyang. Makanya biasanya di luar ya menjadi penelitian bagi anak-anak yang kekurangan nutrisi pasti dikasih PCO, minyak kelapa.
Ya, kalau orang Sunda biasa minyak letik ya Bu ya. Nah, itu bisa dikonsumsi pagi. Ya, bisa dikonsumsi pagi hari. Ya, jadi untuk apa? Membenahi pencernaan Terus kita. tadi bicara masalah olahraga nih, buat ibu-ibu yang sudah tidak muda lagi seperti umur belasan tahun ini, gimana nih olahraganya Ustaz? Ya, jadi olahraganya tidak mesti harus ayo ibu kita jogging keliling lapangan sepak bola, setelah itu digotong pakai ambulan. Jangan. Ya. Jangan. Jadi jangan. Ya, olahraganya ibu ya cukup berjemur dengan riang, gerakin tangan segala macam. Nah, ini satu pengalaman ketika saya dulu pernah belajar di salah satu kuil di Thailand, ya. Itu ada seorang tua-tua, bukan seorang berarti orang tua-tua ya, banyak ya, banyak komunitas tua-tua. Jadi di sana unik, ada dua komunitas. Yang pertama komunitas menangis bersama dan yang kedua komunitas orang tua-tua. Nah, setiap pagi ketika matahari mereka terbit, ya, mereka senang dan mereka berdoa. Ini sang pengobat datang, kata mereka. Nah, Islam sudah memberikan solusi. Maka muncullah dalil tentang wasamsi waduha. Ada cahaya matahari, ada gerakan sholat. Ini adalah gambaran dari olahraga. Ya, nah tapi selama ini kita tidak pernah memanaskan diri. Nah, mereka ada orang diabetes, udah senyum-senyum, gerakin tangannya, gerakin badannya. Nah, setelah itu diperiksa, diabetesnya turun. Ya, nah dia memanfaatkan cahaya matahari yang seharusnya kita duluan yang memanfaatkan. Ya, jadi tidak mesti harus olahraga yang berat. Jadi salat ya, duha. Salat duha, ya, dan itu perpanjang bacaan salat malam. Jadi gerakan terutama ruku dan sujud sangat terutama di usia tua seperti ini, ya, karena ensel-enselnya juga udah mulai agak keropos kan. Nah, maka sujud yang terakhir disitulah kelenjar pituitari, kelenjar bawah otak bekerja secara baik. Kelenjar pituitari itu adalah big bossnya dari seluruh kelenjar di dalam tubuh. Ya, jadi ketika dia sujud, maka satu penelitian orang yang sujudnya benar ketika di malam hari dia akan awet muda. Ya, tapi jangan dengan dalil nanti awet muda ibu sujud terus pas bangun mukanya bayi badannya tua. Nah, itu susah lagi. Ya, itu susah lagi. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi tolong dijaga insya Allah. Ya, Masya Allah, jelas ya edisi ya, tepuk jelas, tangan dong terima buat kasih, Edis Pak dan juga Ustadz. Ustadz Febri Sugianto nih, Masya Allah nih buat jamaah yang ada studio dan juga jamaah yang di rumah. Setelah ini kita masih ada tausiah dari Ustadz Febri mengenai manfaat bagi tubuh dan kesehatan. Jika kita menjalankan diet yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dilanjutkan tausiah dari Ustadz Kasif mengenai bagaimana agar kita menjadi selalu makhluk yang puas dan selalu bersyukur dengan apa yang kita punya hingga kita tidak perlu melakukan hal-hal yang bisa menyiksa tubuh kita. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, mari kita manfaatkan. Nikmat kesehatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jadi pada semangat ya, walaupun kita belum diet tapi paling tidak semangat, dan dengan semangat itu kolesterol kita berkurang insya Allah ya. Jadi 75% tubuh kita itu adalah spiritual para jamaah ya. Jadi sebelum kita jawab tentang ini, nah kenapa saya katakan kita mau sembuh adalah spiritualnya. Nah, sekarang saya coba ajarkan ya, bagaimana coba sekarang nih para ibu-ibunya yang ada di sini coba merem. Dengarkan nanti saya bicara apa yang dirasakan. Ya. Nah, sekarang ibu merem, bayangkan ibu masuk ke dalam rumah ibu. Ya. Masuk ke dalam rumah, ibu ke dapur, terus ibu mau masak sesuatu. Ya, di situ ada cabai, di situ ada bawang, di situ ada tomat, tapi itu semuanya nggak ibu ambil. Oh, ternyata ada satu plastik hitam kecil, ya. Pas dibuka, ternyata dalamnya belimbing wulu, ya. Pas kita ambil, kita peres, keluar airnya, terus diperes keluar airnya. Coba sekarang buka matanya. Ada belimbingnya nggak, Bu? Nggak. Tapi kenapa pada begini-begini? Dan air liurnya tambah banyak. Nah, ini menandakan bahwa kesehatan itu adalah spiritual kita yang mempengaruhi, ya. Ketika kita katakan saya mau sehat, ya, saya mau kurus, ya, itu akan tersugesti tubuh kita, semuanya akan direspon. Nah, lalu apa manfaatnya kalau kita sudah menjalankan diet Rasulullah tadi? Yang pertama, manfaatnya kita akan terhindar dari penyakit berat sudah pasti, ya. Kita akan sehat, ya, tidak mudah ngantuk, ya, tidak mudah ngantuk, tidak mudah lelah, dan kulit kita cerah, ya. Nah, tadi ada yang konsultasi, Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita sering sakit kulit. Nah, saya katakan kulit itu yang menguasai adalah paru-paru,
Ya, jadi kalau kita ada pasien saya, Ustadz jerawat saya banyak, udah diobatin, suntik nggak sembuh-sembuh. Iya, karena paru-parunya bermasalah. Ya, jadi organ paru-paru kita itu nguasain kulit. Ya, jadi makanya Nabi menganjurkan untuk pagi hari itu kita mendetoksifikasi dengan apa? Maka muncullah dalil ketika sholat malam buka tangannya selebar-lebarnya. Ya, ketika sujud untuk apa? Membersihkan paru-paru kita. Ya. Tidak dianjurkan ketika sholat 5 waktu buka tangan sebesar-besarnya atau selebar-lebarnya, pasti akan berantem. Ya, tapi ketika sholat malam buka tangan selebar-lebarnya, sekat rongga dada kita terbuka, maka oksigen akan baik dan dia akan membersihkan paru-paru kita. Ya, itu. Jadi manfaatnya satu, terhindar dari penyakit yang berbahaya. Ya, di usia-usia para jamaah, ya, kecuali yang belum nikah nih. Ya, tadi duduknya sebenarnya sudah pas tuh, sama-sama belum nikah, ya kan? Nah, itu yang perlu kita jaga adalah beberapa organ. Salah satunya ibu sudah mengalami, misalnya, aduh persendian saya sakit Ustadz. Ya, ya kan, bangun dari tidur punggung saya sakit Ustadz. Ya, ya, udah gitu kaki-kaki saya juga, aduh linu-linu sekali Ustadz. Ya, nah kenapa? Karena pada saat muda kita itu selalu mencampur. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Maulana, mencampur makanan antara darat dengan laut jadi satu makanan. Ya, capcay, ada telur, ada udang. Ya, atau ada cumi lagi di dalamnya. Nah, kenapa Nabi mengatakan aku larang? Tidak diharamkan tapi dilarang, tidak dianjurkan untuk memakan dalam satu makanan antara protein darat dengan laut jadi satu. Inilah yang dirasakan sekarang. Maka diet Rasulullah yang dianjurkan adalah membatasi makan dan minum. Bukan berarti kita langsung tidak makan. Ya, tapi hanya membatasi. Ya, jadi semuanya bisa kita program. Misalnya yang sudah sakit asam urat, ya, wah saya mau makan emping, pengen, ya cukup sekali atau sedikit, ya, ya. Atau saya alergi udang. Nah sebenarnya obat alergi itu ya dari penyebab alerginya, ya, tapi butuh waktu. Ya, di dalam herbal dikatakan obat alergi ini karena ada host kita kena alergi. Saya sedikit bahas alergi ini. Nah, herbal yang memiliki anti alergi itu adalah habatus sauda. Ya, dia memiliki satu rantai. Ya, di mana rantai itu dikatakan rantai lipoquinon. Lipoquinon itu adalah rantai segi 6, 2 oksigen. Ya, rantai ini akan membentuk anti alergen kuat di dalam tubuh. Bagaimana cara memunculkan anti alerginya? Dengan cara 2, dihirup dan dikonsumsi. Nah, jadi para jamaah ini jadi pembelajaran bagi yang kena asma, misalnya pagi-pagi langsung bersin, ya. Nah, maka lakukanlah terapi misalnya 1 sendok makan minyak habatus sauda dengan 1 rantang air panas yang mendidih. Ya, kerukupan dihirup. Nah, dihirup terus nanti siangnya mengkonsumsi. Ya, kalau dia habatus sauda dalam bentuk cairan langsung setengah sendok teh. Iya. Jadi benar ternyata memang sugesti kita itu berpengaruh sangat besar ya. Tadi saya juga gitu juga. Padahal nggak ada tuh belimbing wolunya. Masya Allah luar biasa. Ustaz Febri, makasih banyak tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Febri. Langsung kita lanjutkan nih bagaimana agar kita menjadi selalu makhluk yang puas dan selalu bersyukur dengan apa yang kita punya hingga kita tidak perlu melakukan hal-hal yang dapat menyiksa tubuh. Untuk itu langsung kita panggil Ustaz Kasifir. Silakan Ustaz Kasif, mohon izin. Ya Ibu, ya memang memiliki tubuh yang langsing, ya tubuh yang ideal itu idaman, betul apa betul? Ya. Yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita udah berusaha diet, tapi badan kita masih gemuk nih, badan kita masih gendut nih. Gimana caranya? Tanamkan di dalam hati kita bahwasanya Allah nggak pernah melihat badan kita, Allah nggak pernah lihat wajah kita. Yang Allah lihat apa? Hati dan amal soleh kita. Indah banget perkataan Rasulullah SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah melihat engkau ini gemuk atau kurus. Allah itu enggak pernah melihat engkau ini ganteng apa jelek. Allah enggak pernah melihat engkau ini hebat atau enggak dari segi postur badan yang dilihat oleh manusia, tapi yang Allah lihat hati, yang Allah lihat amal soleh. Buat apa punya badan yang langsing, punya badan yang ideal, tapi hatinya suka sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Dietnya dia nggak manfaat buat dirinya dia. Karena apa? Dietnya dia cuma manfaat buat dirinya, tapi nggak bermanfaat buat kehidupan akhirat dia.
وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari mulut kita kecuali ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang selalu mencatat setiap ucapan yang keluar. Jadi tujuan dari kita diet apa? Bukan hanya memperindah yang di luar, tapi juga memperindah yang di dalam hati. Dan yang di dalam hati yang lebih penting, yang di dalam hati yang lebih berharga menurut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Penilaian manusia nggak akan pernah ada habis-habisnya. Betul apa betul? Bahkan syair Arab mengatakan, Bu, ridhan nas ghayatan la tudrak. Kepuasan manusia nggak akan pernah bisa kita capai. Kita nggak akan pernah bisa muasin semua orang. Nggak bisa. Ada aja orang yang nggak suka sama Kasif, ada aja orang yang nggak suka sama Ustadz Maulana. Nggak semuanya suka. Ini yang harus kita tanamkan sehingga apa? Kita selalu bersyukur sama nikmat Allah Azza wa Jalla. Tadi Ustadz Kafi juga bagus, Bil. Ketika ditanya oleh ayahnya, ibunya, Bu, kenapa kok ibu nggak diet? Apa jawaban? Ma, yang penting saya sehat bisa ngurusin ayah. Sehat itu nikmat yang lebih mahal dari apapun. Ketahuilah, tubuh kita akan diminta pertanggungjawabannya. Kok apakan tubuh itu? Karena ini adalah titipan dari Allah. Jangan sampai tubuh ini justru digunakan untuk melakukan maksiat. Dikemanakan mata ini, dikemanakan tangan ini, dikemanakan perut ini. Ketahuilah, roh akan keluar kepada tubuh yang tidak pantas untuk ditempati oleh roh itu. Kalau begitu, siapkan tubuh ini sebaik-baiknya supaya kita berumur panjang, supaya roh Amin. itu tetap betah tinggal di tubuh kita. Orang yang merusak tubuhnya, memasukkan cairan yang membahayakan, memasukkan makanan-makanan yang membahayakan pada tubuhnya, sama saja dia berusaha untuk mengeluarkan roh itu dari tubuhnya. Syukuri nikmat tubuh yang Allah berikan, manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Kali ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh para narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang diberikan tadi dijadikan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Edis Adelia. Boleh sama-sama maju ke depan, Edis. Terima kasih banyak udah mampir ke Islami Twinda. Jangan kapok ya. Terima kasih banyak sudah tadi atas diundang sharingnya kembali. juga. Amin, amin. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak juga buat jamaah semua yang sudah hadir di studio. Jamaah yang dari Cibinong, tepuk tangan dulu. Dan juga jamaah yang dari Jatinangor, tepuk tangan juga, Masya Allah. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah nih yang selalu setia menyaksikan Islami Twinda. Insya Allah besok kita kembali lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.